Weh. Rasa ono bal-balan. Ora rasa ono bal-balan, rasa ono bal-balan. Bal-balan rasa ono bal-balan. Ayo bal-balan. Sopo nduk bal-balan? Bal-balan. Bal-balan emplokon bal-balan panganan. Empon. Bal-balan. Tuh. Hai. Tahan. Main apa? Hah? Main. Gak apa-apa. Aku mau. Mau. Ya wes. Oke. Apa aku kadung ngomong basa Jawa kadung ngamuk iki di PHP PSSI. Bagaimana? Hah? Aku kemarin barusan bikin konten bacot bola, bacotin prestasi timnas yang nggak terangkat. Prestasinya jebol. Kok prestasinya hancur. Sekarang peringkat FIFA setara dengan Kamboja. Sekarang mau bikin laga uji coba aja nggak bisa. Bagaimana? Gak, maksudku gini loh. Kok ada drama lagi? Kok pengen banget sih dibahas gitu, dibacot bola gitu. Aku sih sebenarnya yo terima kasih gitu. Maksudnya dikasih konten, terima kasih banyak. Nggak, tapi maksud gue gini loh cuy. Dipublikasi di TV, di semua sosial media udah ada sekitar 3 atau sampai 5 hari yang lalu sebelum hari H pertandingan. Tapi pas hari H nyelekit. Aku semalam nonton TV, udah tak siapin dari jam 7, aku nyetel Indosiar jam 7. Tak tunggu setengah jam, setengah 8 jebule sinetron azab. Marengnya kena azab PSSI karena mem-PHP seluruh supporter Indonesia. Enggak, maksudku. Gue sendiri juga nonton TV semalam ya. Maksudnya tiba-tiba tuh udah jam setengah 8 lewat gitu. Maksudnya udah jam 8 kurang, kok tetep nggak muncul nih. Terus gue tanya nyokap nih. Jadi kronologinya tuh TV gue tinggalin. Terus pas nyokap gue nonton, gue balik. Tadi udah kelar belum sinetronnya? Udah kelar yang sebelumnya. Terus mulai lagi sinetron baru. Kan gue jadi bingung. Terus nggak lama kemudian ada tulisan di bawah, tulisannya intinya PSSI dapat masalah teknis yang dimana bahwasanya akhirnya pertandingan tersebut tidak dapat dilaksanakan alias batal. Dan menurut gue ini konyol banget gitu. Maksudnya setelah tahu apa masalahnya, ya karena permasalahan izin aja gitu. Maksud gue, cuy, lu gimana gitu? Maksudnya izin aja nggak bisa keluar, padahal lu udah publikasi, lu udah kerjasama dengan TV swasta, lu udah gembar-gembor ke seluruh supporter timnas di Indonesia gitu. Orang tuh udah menanti-nanti gitu loh. Kita tuh udah nggak nonton sepak bola selama setahun ya, hampir setahun gitu. Terakhir kita nonton bola tuh Maret, dan habis itu nggak ada pertandingan lagi, oke? Jadi wajar kalau kita kesel banget asli. Karena ya walaupun ini sekelas friendly match, tapi seenggaknya gue paham rasanya supporter tuh pasti terobati dengan adanya tontonan sepak bola. Ya walaupun kita juga tidak diizinkan hadir langsung ke stadion, tapi setidaknya kita bisa menikmatinya lewat televisi. Itu menurut gue ya, kita seneng banget gitu. Jujur gue tuh seneng banget cuy kalau ada pertandingan bola gitu ya. Maksudnya kalau gue tuh kan nggak fanatik sama satu klub, jadi semua klub ya gue tonton. Kalaupun ada pertandingan bola apapun itu, kalau misalkan gue gabut ya gue tonton gitu. Ya itu bener-bener orang yang suka atau hobi nonton sepak bola gitu. Ya kayak gini semuanya sakit cuy. Setelah gue baca-baca berita banyak gitu ya, maksudnya ternyata memang terkendalanya tuh di izin yang memang dilampirkannya tuh mepet ke Polri ya. Awalnya gue paham, mungkin banyak juga dari supporter yang menyalahkan pihak polisi ya, Polri atau ya maupun Polsek Tanah Abang, yang dimana kita tahu GBK ini masuk daerah Jakarta Pusat dan kecamatannya Tanah Abang ya. Di situ dikatakan bahwa Polsek Tanah Abang belum mengeluarkan izin ya. Jadi bener-bener izinnya itu katanya baru dilampirkan hari itu juga paginya. Dan menurut gue ya terlalu mepet sih. Maksud gue, woi, ini sekelas fun games aja, maksudnya juga nggak bisa diremehkan segitunya juga gitu. Maksudnya kalau misalkan lu pengen bikin acara pun, ya masa iya kalah sama anak OSIS SMP SMA yang sering bikin acara pensi gitu, yang bikin izinnya udah dari jauh-jauh hari gitu. Maksud gue ya seenggaknya seminggu sebelum Hamin itu udah Hamin seminggu udah dikasihkan gitu lampirannya, terus laporannya kalau kita tuh mau bikin acara, proposalnya gini-gini segala macam. Kan ya nggak bisa langsung pagi bikin izin malamnya langsung keluar, kan nggak bisa gitu. Kita juga tahu bapak-bapak polisi yang di sana pasti juga butuh mengkaji, juga butuh mempelajari gimana perizinannya juga gitu. Jadi nggak bisa langsung malam keluar. Dan
Maksud gue kok PSSI tuh kok yakin banget gitu kalau bisa dibolehin malam bisa main gitu, kalau paginya bisa ngelampirin izin gitu. Maksud gue kok lu yakin banget baru ngeluarin minta izin paginya, terus kemarinnya udah gembar-gembor di semua sosial media. Konyol banget gitu loh. Sampai ini gue bingung ya, maksudnya gue juga nggak tahu, kalaupun memang dari jauh-jauh hari nggak mungkin lah nggak bakal dilaksanakan, karena gue kemarin ngelihat salah satu story dari salah satu pemain Persikabo, dia ngefotoin ID cardnya gitu. Itu ceritanya udah friendly match, fun games gitu, yang dimana akhir-akhir ini kan fun football kan sering banget di Jakarta banyak dilaksanakan gitu, dan ini juga fun games gitu, dan toh ini juga tidak memancing kerumunan massa karena memang pertandingannya tertutup teman-teman ya, dan memang pertandingan ini pun juga pasti mengikuti protokol kesehatan yang udah diterapkan ya. Maksudnya kok bisa pemain udah datang di Stadion Madia jam 6:30 atau jam 7 kalau nggak salah, terus tiba-tiba dibatalin suruh balik ke hotel gitu ya. Alhasil ya tim yang selanjutnya yang mau tanding, Bali United, nggak jadi berangkat juga. Kemarin juga lucu banget tuh, gue suka nih adminnya Bali United yang di Twitter, kayak gimana nih besok kita main juga nggak, jadi berangkat nggak gitu kan, karena Persikabo aja yang deket dari Jakarta aja nggak jadi, apalagi yang dari Bali kan kasihan, udah jauh-jauh ntar di bandara suruh turun dari pesawat, kalau nggak suruh balik, nggak boleh turun dari pesawat. Ya akhirnya ya Bali United bener-bener batal, nggak jadi berangkat. Ya buat apa? Mending gue nonton Liga Timur Leste kan. Gue nonton Timur Leste. Kemarin Timur Leste udah sempet bikin turnamen di sana, ya kan, turnamen juga. Gue khawatir nih, maksudnya gini, bukannya kita nggak percaya PSSI, maksudnya ya kita tetap percaya, karena ya lu mau kemana lagi berharap kalau nggak ke PSSI, karena PSSI kan Federasinya Sepak Bola Indonesia gitu. Maksudnya gini, gue juga jadi was-was nih, takutnya ke PHP juga di Piala Menpora maupun Liga 1 di pertengahan tahun, karena wong ini sekelas fun games aja bisa batal gitu. Apalagi nih Piala Menpora, apalagi Liga gitu, yang dimana Liga itu malah waktunya lebih panjang sampai tahun 2022 bulan Februari. Tolonglah gitu, niat dikit gitu, maksud gua kerjaannya ngapain aja kemarin gitu, kalau lu baru bikin izin di hari H pertandingan gitu. Kemarin ngapain bos gitu loh. Kalau nggak bisa bikin izin kemarin ya belajar sama orang gitu. Maksudnya masa iya orangnya cuma satu aja toh di PSSI gitu loh, kan ada juga bawahan-bawahan yang bisa ngurus, dicicil gitu. Seminggu sebelum pertandingan dibikin laporannya, udah disampaikan. Di situ kan Polri juga enak kan untuk mempelajari izinnya seperti apa. Jadi nggak hari H langsung minta terus yakin nanti malam bisa main izinnya keluar. Ya nggak bisa gitu bos, susah gitu loh. Maksudnya ya mbok niat gitu loh, niat dikit. Gini gimana mau berprestasi? Timnasnya itu loh, fun game, bikin pertandingan friendly match lawan tim lokal, belum lawan timnas luar negeri. Lah kalau misalkan kita uji coba lawan timnas U23 Malaysia, kasihan pemain Malaysia lah, datang jauh-jauh dari Malaysia, nyampe depan stadion suruh balik ke Malaysia, nggak boleh main mas. Langsung kok ditembak Upin Ipin. Caranya kayak gini. Hah? Pembahasan selanjutnya adalah PSSI versus ID. Seperti beberapa hari yang lalu sempat rame juga ya, PSSI ini dikritik oleh ID ya. Ya gue nggak tahu ID melayangkan kritiknya ke siapa, tapi yang jelas ID ini tidak menyetujui adanya bergulirnya turnamen Piala Menpora. Ya, yang buat teman-teman yang belum tahu ID itu adalah Ikatan Dokter Indonesia, yang dimana mereka keberatan bahwa penyelenggaraan turnamen Piala Menpora ini bisa menimbulkan klaster baru atau menimbulkan circle penularan dari virus COVID-19. Ya maksud gue gini loh, kita nggak menutup kemungkinan ya bahwa banyak juga kegiatan-kegiatan yang udah dilakukan, dan di sini gue juga nggak mau egois bahwasanya sepak bola harus main nih gitu. Gue juga nggak mau egois sampai ke sana, karena ya niatnya bagus juga ya, ID niatnya bagus, gue juga menghargai itu, karena memang ini salah satu bentuk kekhawatiran yang cukup baik dari ID untuk mencegah penularan dari virus corona. Cuman kan sampai kapan lagi kita terus-terusan berhenti dan stuck melakukan kegiatan yang menurut gue ya gini loh, sepak bola ini kan sebuah industri gitu ya. Maksud gue di situ banyak orang yang terlibat ya, nggak hanya pemain, ada supporter juga, ada pedagang kaki lima, ada staff klub, ada pelatih juga.
yang dimana mereka menggantungkan hidupnya di sepak bola. Dan menurut gue akan sangat penting bahwa kalau sepak bola ini harus cepat bergulir, tapi memang harus dengan syarat-syarat tertentu yang pastinya mengikuti protokol kesehatan yang sudah di briefing di bulan kemarin, Februari. Karena gue juga, alhamdulillah gue kemarin dapat draft dari pelaksanaan Liga 1 atau Piala Menpora juga, mungkin penerapannya sama. Dan gue tahu kekhawatiran IDI ini berujung kepada sebuah kekecewaan kepada kepolisian yang mengeluarkan izin dari Piala Menpora. Tapi gini, salah satu statement IDI yang gue ingat adalah mereka ingin menekan di angka di bawah 10% dari jumlah orang yang terpapar virus corona di Indonesia. Tapi kita harus ingat bahwasanya di negara-negara di Eropa, bahkan di Italia, itu yang terjangkit virus corona melebihi dari yang di Indonesia. Jadi orang yang kena virus corona di Italia lebih banyak daripada di Indonesia. Cuman di sana Serie A tetap jalan, bos. Serie A tetap jalan daripada Liga 1. Liga 1 bener-bener stuck nih. Cuman berjalan sampai 3 pekan, sampai sekarang nggak mulai lagi. Cuman kalau di Italia kita lihat mereka sampai selesai musim lalu dan bisa lanjut lagi di musim berikutnya. Tapi kita juga nggak bisa nge-compare Italia dan Indonesia. Tetap bisa, tapi kita bisa baru meng-compare itu kalau di Indonesia juga menerapkan protokol kesehatan yang sama persis yang Italia lakukan. Jadi dia harus yakin, dia harus percaya bahwasanya protokol kesehatan yang kita terapkan di Indonesia, di sepak bola Indonesia, bisa sama dengan yang Italia terapkan atau di liga-liga luar yang lain seperti di Liga Inggris atau ya di beberapa negara yang udah mulai kompetisi sepak bolanya, termasuk Liga Champions. Itu bener-bener sampai sekarang pun belum ada penonton yang bisa masuk ke stadion. Kecuali Liga Inggris beberapa pekan yang lalu, akhir tahun kalau nggak awal tahun, sempat ada juga beberapa pertandingan yang dicoba untuk memasukkan penonton dengan jumlah yang terbatas. Tapi kalau menurut gue di Indonesia akan sangat sulit rasanya mencoba hal itu. Mending bener-bener di stop total, penonton boleh masuk ke stadion. Jadi menurut gue drama IDI versus PSSI ini harus diselesaikan bareng-bareng dengan musyawarah dan mufakat ya. Karena ya kita sebagai rakyat Indonesia yang mempunyai pedoman Pancasila ya, sila keempat, kita bisa menerapkan hal itu di dalam berkehidupan ya, terutama di Indonesia. Menurut gue ya itu bisa gitu, bisa diselesaikan secara bareng-bareng gitu. Maksudnya kan banyak orang juga nih yang cari makan di bola gitu. Maksudnya ya nggak cuman pemainnya doang gitu. Kita juga nggak egois kok gitu. Maksudnya kita juga nggak berharap banget sepak bola itu berjalan dengan normal sebelumnya ya. Nggak bisa juga memaksakan ke sana. Pasti dengan era new normal pasti juga ada beberapa peraturan-peraturan anyar yang menurut gue bisa diterapkan untuk mencegah penularan COVID-19. Ya walaupun ya kompetisi tetap harus jalan, tetap harus jalan. Dengan musyawarah menurut gue bisa lah menyampingkan ego masing-masing, kita cari solusinya. Jadi win-win solution. Jadi gue serahkan kepada yang di atas ya, orang-orang PSSI, orang-orang IDI, orang-orang kementerian di Kemenpora atau di bapak-bapak polisi yang bisa memberikan izin. Ya silahkan dicari solusinya, karena kalau kayak gini terus ya gue jujur juga salah satu orang yang kena dampak gitu ya. Maksudnya gue nggak bisa ngonten lagi ya. Gue pun juga nggak bakal memaksakan gue untuk bikin konten di stadion sih, karena gue tahu keadaannya seperti ini ya udahlah gitu. Maksudnya harus gimana lagi ya. Jadi ya udah, mungkin kayak gitu aja konten bacot bola kali ini. Ada 2 pembahasan dan gue pengen bahas sedikit bocoran kemarin Red Bull Depok resmi tidak jadi launching lagi, oke? Jadi gue nggak akan bahas lagi karena ya udah capek lah. Kemarin gue udah dapet chat, diundang jadi media untuk ngeliput launchingnya Red Bull Depok. Ternyata gue di WA lagi, ternyata batal karena belum akuisisi klub. Kalau lu pengen request bahas Red Bull Depok lagi di episode selanjutnya, silahkan request aja di kolom komentar. Dan thank you buat yang udah nonton di video gue kali ini. Dan kalau kalian suka dengan video ini, please give me thumbs up. Dan jangan lupa juga untuk berikan komentar kalian, berikan tanggapan kalian tentang kompetisi di Indonesia yang tidak mulai lagi dengan PSSI yang ya you know lah, udah nggak usah diperpanjang lagi, makin gue kesel. Oke? Dan jangan lupa juga share video ini sebanyak-banyaknya ke teman-teman kalian, ke teman-teman supporter, agar teman-teman kalian juga tahu ya bagaimana sih kita menanggapi hal-hal yang udah konyol banget selama ini dilakukan oleh PSSI. Oke? Dan jangan lupa juga untuk follow akun Instagram gue di @faristaufik, dan jangan lupa juga untuk follow akun toko jalan gue di @frisgoals dan @fritsupply. Oke? And I'll see you next video. Oke? Ciao, bye-bye.